Sebuah laporan internal yang beredar di kalangan administrasi regional Rusia menjelang pemilu 2026 memicu kegelisahan di pusat kekuasaan Moskow. Untuk pertama kalinya sejak invasi besar-besaran ke Ukraina dimulai, data resmi yang semula tidak untuk konsumsi publik mengungkapkan tingkat kelelahan nasional terhadap perang berada pada titik tertinggi. Angka-angka itu menunjukkan sesuatu yang selama ini coba disembunyikan oleh Kremlin. Masyarakat Rusia semakin muak dengan konflik yang tak kunjung berakhir. Menurut temuan tersebut, 83% warga Rusia menyatakan lelah dengan perang. Sementara, 56% secara terbuka menginginkan penghentian operasi militer secepatnya. Penurunan drastis dukungan terhadap kelanjutan agresi yang kini tinggal sekitar 23% menjadi sinyal bahwa propaganda negara tak lagi mampu mengimbangi kenyataan pahit di lapangan. Kondisi ini menjadi pukulan bagi Presiden Vladimir Putin yang selama 2 tahun terakhir berupaya menggambarkan konflik sebagai operasi yang terkendali dan strategis. Namun kenyataan di medan tempur menunjukkan hal sebaliknya. Ukraina kini berubah menjadi salah satu negara termiliterisasi di Eropa, dengan industri pertahanan yang berkembang pesat dan dukungan kemitraan internasional yang meski tidak berbentuk aliansi formal, memberikan kekuatan signifikan terhadap kemampuan bertahan mereka. Sementara itu, pasukan Rusia yang sebagian besar terdiri dari wajib militer minim pelatihan mengalami kerugian besar. Berbagai sumber memperkirakan jumlah korban tewas atau terluka telah mencapai angka yang mengerikan, bahkan melebihi 1 juta orang. Situasi ini bertolak belakang dengan harapan awal Putin yang mengira operasi militer ini dapat berlangsung cepat tanpa menimbulkan dampak besar di dalam negeri. Kelelahan masyarakat tidak hanya disebabkan oleh jumlah korban, tetapi juga oleh inflasi yang terus meroket, upah yang menurun, serta ekonomi perang permanen yang mengalihkan hampir seluruh sumber daya negara untuk kebutuhan militer. Banyak warga merasa perang yang awalnya dikatakan jauh dari kehidupan sehari-hari, kini justru kembali menghantam Rusia, terutama setelah Ukraina semakin sering menyerang fasilitas vital jauh di belakang garis depan. Yang mengejutkan, perubahan sikap ini merembet hingga lingkaran militer sendiri. Komunikasi internal antara perwira senior menunjukkan tandangan yang mulai seragam. Konflik ini telah memasuki kebuntuan politik dan strategis. Banyak yang menilai bahwa perang terus berlangsung semata-mata karena Putin menolak mengakui kegagalan mencapai tujuan awalnya. Namun, para analis menegaskan bahwa temuan ini belum menandai keruntuhan kekuasaan atau potensi pemberontakan militer. Hingga kini struktur kontrol politik di Rusia tetap kuat dan tidak ada indikasi kelompok elit tengah menantang otoritas Putin secara terbuka. Namun, jarak antara pesan resmi negara dan perasaan publik semakin melebar. Sebuah fenomena yang belum pernah terlihat sejak era invasi dimulai. Dengan tekanan ekonomi yang meningkat, korban perang yang terus bertambah, serta tenggat yang ditetapkan Kremlin untuk merebut seluruh wilayah Donetsk sebelum Februari 2026, situasi ini berpotensi menjadi ujian terbesar bagi stabilitas politik Rusia dalam 2 dekade terakhir. Kremlin mungkin masih berusaha menampilkan citra kekuatan, tetapi data terbaru menunjukkan bahwa kesabaran rakyat telah mencapai batas maksimum.